Di balik kebangkitan Marc Marquez, ada satu sosok penting yang tak banyak disorot, namun kini mulai menuai pujian berkat kontinuitas yang berhasil ia jaga di tengah perubahan besar-besaran di garasi sang juara. Dalam 2 tahun terakhir, Marquez telah melewati perjalanan luar biasa, meninggalkan Honda yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, lalu menjalani musim penuh warna bersama Gresini, dan kini menyongsong era baru di tim pabrikan Ducati. Di tengah semua pergantian ini, dari motor hingga tim yang sama sekali baru, hampir tak ada lagi yang tersisa dari masa keemasan Marquez yang dulu. Bahkan kepala kru andalannya pun ikut berubah. Kini ia berada di bawah komando Marco Rigamonti, sementara Frankie Carchedi tetap bertahan di Gresini. Namun, ada satu orang yang tak ditinggalkan, dan perannya sungguh krusial. Dia membawa satu orang bersamanya, ujar Michael Laverty dari TNT Sports kepada Crashnet. Matthias Rennie, teknisi elektroniknya. Sosok yang sering terlupakan, namun punya pengaruh besar. Dialah yang merancang strategi detail, bagaimana Marc masuk tikungan, bagaimana ia mengatur anti-wheelie, traksi. Semua disusun dengan cermat. Rennie adalah otak di balik layar, dan dialah kontinuitas itu. Adaptif, tangguh, serba bisa. Begitulah Marquez menghadapi transisi besar ini. Dan hasilnya, luar biasa. Meski sempat melakukan beberapa kesalahan, Marquez kini memimpin klasemen MotoGP, membuktikan dirinya mampu menaklukkan GP25 yang terkenal rumit, bahkan lebih baik dari rekan setimnya sendiri, sang juara bertahan Pecco Bagnaia. Saat kita melihatnya di grid Texas, hanya ada waktu 5 menit untuk menyusun strategi. Tapi dia mengendalikan timnya seperti seorang konduktor orkestra, kata Laverty. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan. Ia memimpin dari tengah garasi dengan ketenangan seorang maestro. Neil Hodgson menambahkan, itu hanya membuktikan betapa luar biasanya dia. Tim baru, kepala kru baru, motor baru, tapi dialah yang bersinar. Dia masuk ke wilayah Pecco, yang punya kestabilan luar biasa. Tapi Marc, dia masuk dan langsung membuat perbedaan. Kembalinya Marquez ke level tertingginya di MotoGP memang bukan keajaiban, itu adalah penggabungan sempurna antara bakat legendaris dan motor terbaik di grid. Saya pribadi percaya, Marc akan mendominasi musim ini, ucap Hodgson yakin. Kita semua tahu, jika dia merasa nyaman dengan motornya, dia akan menari di atas lintasan. Dan sekarang, itulah yang terjadi. Laverty mengaku sempat ragu. Tahun lalu, harapan serupa juga sempat muncul. Tapi saat itu Marquez hanya mengendarai GP23, bukan motor pabrikan. Kini, semua telah berubah. Sekarang dia punya motor yang setara dengan pembalap-pembalap top, ujar Laverty. Dan ketika alatnya sepadan, Marc lah yang membuat perbedaan. Itulah yang menjadikannya spesial. Marc Marquez kini memimpin kejuaraan dengan keunggulan 24 poin atas saudaranya, Alex Marquez. Sementara Bagnaia, juara bertahan, masih tertinggal 72 poin di belakang. Musim ini mungkin akan dikenang sebagai kebangkitan sang maestro. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia menari kembali di atas lintasan dengan gaya khasnya, penuh gairah, penuh kendali, dan selalu membuat perbedaan. Francesco Bagnaia tak bisa menahan kekaguman. Di tengah badai yang menerpa Ducati sepanjang akhir pekan di Silverstone, satu nama bersinar terang, Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil luar biasa dan sukses finish di posisi ketiga dalam balapan MotoGP Inggris 2025. Sebuah aksi heroik yang menyelamatkan wajah Ducati dari hasil buruk. Marquez tampil garang, tak kenal ampun. Sementara Ducati lain, termasuk Bagnaia sendiri, terpukul dan kesulitan, Marquez menembus batas.
Ia berdiri di podium, hanya di belakang Marco Bezzecchi Aprilia dan Johann Zarco LCR Honda. Dan bagi Bagnaia, itu lebih dari sekadar finish, itu adalah penyelamatan. Mark benar-benar menutupi semua masalah yang kami alami sepanjang akhir pekan. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, ujar Bagnaia penuh kagum, dikutip dari Crash. Ya, Ducati bukan cuma goyah, mereka sedang krisis. Dari Ducati Corse hingga Pertamina Enduro VR46 dan Gresini Racing, semuanya kesulitan mencari grip, kecepatan, dan stabilitas. Namun, satu pembalap menolak menyerah. Marquez tampil buas, seakan motor Ducati tak punya celah. Ini jadi bahan refleksi. Tim-tim lain berkembang, kami malah diam di tempat atau justru menurun. Saatnya ambil langkah besar, tegas Bagnaia. Meski begitu, Bagnaia juga jujur mengakui, keberhasilan Marquez tak lepas dari keberuntungan. Fabio Quartararo sempat memimpin selama 11 lap sebelum nasib buruk menghentikannya, memberi Marquez celah emas untuk naik podium. Sementara itu drama dialami Bagnaia sendiri. Start kedua menjadi awal petaka. Setelah mengganti ban, semuanya kacau balau. Sejak pergantian ban, rasanya seperti bencana. Ban selip, traksi hilang. Saya disalip semua orang. Di tikungan 9 saya melebar, dan saat masuk tikungan 7, saya mencoba mencondongkan badan tapi malah kehilangan kendali dan jatuh. Ungkapnya frustrasi. Motor mulai goyang saat sudut kemiringan mencapai 58-59 derajat. Ban belakang berputar liar. Itu sensasi yang aneh dan berbahaya. Meski Ducati tengah dilanda badai, sinar Marquez tetap bersinar terang. Ducati boleh saja dihantam masalah, tapi si alien datang dan menyelamatkan segalanya. Satu kata untuk menggambarkan balapan MotoGP Inggris 2025 versi Marc Marquez. Beruntung, tapi bukan sekadar hoki. Ini tentang bagaimana sang baby alien bangkit dari keterpurukan dan meraih podium ketiga dengan cara yang luar biasa dramatis. Balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Minggu malam, benar-benar penuh warna, dari ketegangan, insiden, hingga momen comeback yang bikin merinding. Marquez memulai dari posisi keempat dan langsung menggebrak sejak lampu start padam. Ia merangsek ke posisi terdepan dan adu cepat melawan sang pole sitter, Fabio Quartararo. Namun, drama pun terjadi. Baru masuk lap kedua, Marquez mengalami crash saat sedang panas-panasnya memimpin lomba. Sirkuit geger. Red flag dikibarkan karena tumpahan oli di lintasan, dan lomba dihentikan sementara. Tapi di balik musibah, ada peluang kedua. Marquez, bersama beberapa rider lain, seperti Alex Marquez, Franco Morbidelli, dan Alex Espargaro, diizinkan kembali mengaspal karena balapan belum mencapai 3 putaran. Inilah momen kebangkitan. Saat restart, perjuangan Marquez tak langsung mulus. Ia sempat terlempar jauh ke belakang. Tapi siapa yang bisa menghentikan juara dunia 8 kali begitu mudah? Dengan determinasi luar biasa, Marquez mulai memanjat posisi, satu demi satu, tikungan demi tikungan, ia melesat. Dan puncaknya terjadi di lap terakhir, dalam duel sengit melawan Franco Morbidelli. Keduanya saling salib dengan agresif, namun Marquez tampil lebih tenang, lebih tajam, dan akhirnya berhasil mengamankan podium ketiga. Hanya Marco Bezzecchi dan Johann Zarco LCR Honda yang mampu finish di depan Marquez hari itu. Hasil ini tak cuma memberikan podium, tapi juga memperkokoh posisi Marquez di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Konsistensi, mental baja, dan tekad pantang menyerah jadi senjata utamanya. Sesampainya di Parc Fermé,
Marquez langsung melontarkan satu kata yang mewakili perasaannya, beruntung. Tapi jelas, keberuntungan saja tak cukup kalau tidak dibarengi dengan semangat juang luar biasa. Hari ini kami beruntung, kata Marquez kepada MotoGP.com. Beruntung karena saya sempat melakukan kesalahan di balapan pertama, dan saya sangat marah pada diri saya sendiri. Tapi pada akhirnya, kami bisa menyelamatkan balapan ini dengan baik. Marquez menunjukkan bahwa meski sempat jatuh, yang terpenting adalah bagaimana ia bangkit dan menyelesaikan pertarungan sampai akhir. Podium ini adalah bukti nyata bahwa mental juara sejati tak pernah luntur, bahkan saat kondisi paling menantang sekalipun. MotoGP Inggris 2025 kembali membakar adrenalin dengan drama luar biasa sejak detik pertama lampu start padam hingga kibaran bendera merah menghentikan segalanya. Pertarungan seru ini akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi dalam skenario penuh tensi dan emosi. Gimana jalannya balapan? Yuk simak review lengkap MotoGP Inggris 2025 berikut ini. Di grid terdepan, Fabio Quartararo tampil meyakinkan usai mengunci pole position. Di belakangnya, Alex Marquez sudah mengintai, membawa semangat membara setelah menang di sprint race. Tak ketinggalan, Francesco Bagnaia mengisi slot ketiga, dengan bayang-bayang ancaman dari Marc Marquez dan Fermin Aldeguer di belakangnya. Durdun. Dan segalanya langsung berubah begitu lampu start padam. Alex Marquez melesat bak peluru dan merebut posisi terdepan. Namun drama langsung terjadi baru tikungan pertama, Alex kehilangan grip dan terjatuh. Petaka pun berlanjut, karena tak lama kemudian, Marc Marquez justru memimpin balapan dengan percaya diri. Quartararo membuntuti dengan ban soft compound baru, sementara Pecco nyaman di posisi ketiga. Lap-lap awal terasa panas membara. Belum ada overtake di barisan terdepan, tapi kekacauan justru terjadi di belakang Alex Espargaro dan Franco Morbidelli terjatuh di sektor 4 Silverstone 2D, dan puncaknya, Marc Marquez ikut tergelincir di sektor akhir. Diduga ada oli tercecer di trek. Balapan pun dihentikan total, bendera merah dikibarkan. Karena belum 3 lap, restart wajib dilakukan. Semua pembalap memenuhi syarat untuk memulai kembali balapan, karena jarak 3 putaran belum diselesaikan sebelum bendera merah, tegas race director. Ini kesempatan kedua bagi Marc, Alex, dan Morbidelli. Mereka buru-buru ganti wear pack, siapkan motor cadangan, dan kembali ke lintasan. Restart. Pukul 13.20 waktu Inggris. Grid kembali dipimpin oleh Quartararo, dibuntuti Marc dan Alex Marquez. Jarak balapan kini tinggal 19 lap. Alex Marquez lebih tenang kali ini, tapi justru Pecco yang langsung tancap gas. Quartararo sempat santai, tapi hanya sekejap. Begitu tikungan kedua dilewati boom, Quartararo menggila. Rider Yamaha satu-satunya di depan itu langsung melesat dan menciptakan gap lebih dari 1 detik sejak awal. Di belakangnya, Pecco mengejar, diikuti Marc, Miller, Zarco, dan Alex Marquez. Barisan kedua diisi Marini, Bezzecchi, dan Rins. Lap kedua dan ketiga, kekuatan mulai bergeser. Marc melemah, dan Jack Miller mengambil alih posisi kedua dari Pecco. Tak mau ketinggalan, Zarco menyusul agresif, menyalip Marc dan menggeser Pecco dari posisinya. Arudar. Pecco makin tertekan dan akhirnya tumbang di tikungan ke-7 lap keempat. Ducati kehilangan jagoannya, dan persaingan makin brutal. Kini Yamaha, Honda, dan Aprilia saling sikut di depan. Masuk lap ke-10, urutan berubah lagi. Jack Miller melempem, turun ke posisi 6. Giliran Marco Bezzecchi unjuk gigi. Rider Aprilia itu melesat ke posisi 2, membuntuti Quartararo. Di posisi 3, Zarco tampil kalem tapi konsisten. Marc Marquez mulai kembali unjuk gigi. Ia sudah di posisi kelima, hanya selisih beberapa detik dari Morbidelli yang ada di posisi 4.
Mark terus menekan, bahkan mencoba overtake berkali-kali. Tapi pertahanan Morbidelli begitu rapat. Dua klimaks terjadi di lap ke-12. Quartararo, yang sudah nyaman dengan gap 4 detik, tiba-tiba melambat. Ada masalah teknis. Ia berhenti tak jauh dari paddock dan tampak sangat terpukul hingga menangis mimpi naik podium di Inggris musnah dalam sekejap. Kini tinggal Bezzecchi yang menjaga ritme dan mempertahankan posisi. Di belakangnya, Marc Marquez dan Zarco bersaing keras hingga tikungan terakhir. Dan akhirnya Marco Bezzecchi menutup balapan dengan kemenangan luar biasa di MotoGP Inggris 2025. Disusul Zarco di posisi kedua, dan Marc Marquez mengamankan podium ketiga dengan manuver berkelas. Drama, emosi, dan kegilaan. Inilah MotoGP Inggris 2025. Sampai detik terakhir, tak ada yang bisa ditebak. Satu hal yang pasti, balapan kali ini bakal dikenang sebagai salah satu yang paling liar dan mendebarkan musim ini. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Inggris 2025 setelah dengan garang mengasapi sang kakak, Marc Marquez. Sementara itu, Fabio Quartararo lagi-lagi harus gigit jari karena masih kepentok performa motor Yamaha yang belum juga maksimal. Dominasi Marquez bersaudara kembali terlihat di Silverstone, Sabtu malam. Tapi kali ini, sorotan terang mengarah pada Alex, yang dengan cerdas memanfaatkan momen ketika Marc melebar di tikungan kanan, dan langsung tancap gas, mengambil alih pimpinan lomba. Dengan kemenangan ini, rentetan kemenangan sprint Marc Marquez yang sebelumnya tak terhentikan dalam 6 seri beruntun, akhirnya patah juga. Sirkuit Silverstone jadi saksi lahirnya pemenang baru, dan dia adalah adiknya sendiri. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio sukses tampil menggigit dan meraih podium ketiga usai mengalahkan perlawanan Francesco Bagnaia. Aksi ciamiknya menambah panasnya persaingan di papan atas. Di sisi lain, Fabio Quartararo, yang sempat start dari posisi terdepan, kembali harus menahan kecewa. Meski melesat cepat di awal, performa Yamaha M1 belum mampu bersaing dengan Desmosedici GP milik Ducati. El Diablo pun harus puas finish di posisi ke-7. Lap pertama langsung dibuka dengan start agresif dari Quartararo yang langsung memimpin balapan, tapi di belakangnya, Marc Marquez langsung nge-push keras, melakukan manuver gila terhadap Bagnaia dan Alex. Namun tak butuh waktu lama, Marc mulai memburu Quartararo, dan pada lap kedua, berhasil menyalipnya. Tapi Alex tak mau kalah, ia ikut menyalip Quartararo, dan terus menempel kakaknya. Drama terjadi saat Marc melebar. Alex pun tak menyia-nyiakan kesempatan, dan langsung merebut posisi pertama. Persaingan makin panas saat Bagnaia mencoba tembus 3 besar, tapi sempat ditahan keras oleh Quartararo. Masuk lap ketiga, Bagnaia akhirnya sukses mengasapi Quartararo. Ducati pun mendominasi top 3 lewat Alex, Marc, dan Bagnaia. Skill Fabio Quartararo jelas luar biasa, namun apa daya, performa Yamaha M1 belum bisa menyamai kencangnya Ducati Desmosedici GP. Tapi semangat El Diablo tetap patut diacungi jempol. MotoGP Inggris 2025 jadi panggung Alex Marquez, dan dia memanfaatkannya dengan sempurna. Gaspol, Alex, kamu memang layak jadi bintang di Silverstone.
Marc Marquez kembali mencuri sorotan di sirkuit Silverstone. Namun kali ini bukan karena selebrasi kemenangan, melainkan karena insiden kecelakaan keempatnya di musim MotoGP 2025, meskipun ia tetap berhasil mencatatkan waktu keempat tercepat dalam sesi latihan Jumat untuk Grand Prix Inggris. Sang pemuncak klasemen sempat meragukan prediksi awalnya sendiri yang menyebut Silverstone akan jadi lintasan menyulitkan bagi gaya balap agresifnya. Namun apa yang terjadi? Di sesi FP1, ia tampil menggila dan memimpin. Namun saat memasuki sesi siang, tantangan sesungguhnya datang menghantam.